Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penerimaan siswa baru. Untuk di tampilan awal websitenya itu, di menu home-nya itu dijelaskan tentang tata cara pendaftaran. Langkah-langkah pendaftaran siswa baru itu, langkah pertama kita klik ke menu pendaftaran. Di sini ada menu home, pendaftaran. Pendaftaran ini untuk isi formulir data calon siswa baru. Ini di menu pendaftaran. Terus untuk cek kelulusan ini, di saat siswa sudah melakukan pendaftaran dan mengirim data ke sekolah, nanti untuk mengecek apakah calon siswa peserta didik baru ini lulus atau tidak, bisa dilihat di menu cek kelulusan. Terus ada menu login ini kita bisa masuk sebagai login pendaftar atau sebagai administrator. Login pendaftar ini jika kita sudah dinyatakan lulus, kita bisa masuk sebagai login pendaftar untuk mengupload pas foto. Oke, ini kita coba demokan untuk pendaftaran. Tinggal kita masuk ke menu pendaftaran saja. Ini pendaftaran. Untuk nomor pendaftarannya ini secara otomatis dibuat oleh sistem, jadi nomor pendaftarannya tidak diinput secara otomatis. Oke, ini yang pertama, nama pendaftar. Nama pendaftar misalnya sebagai contoh, nama siswa barunya Liansyah Pakaya. Jenis kelamin perempuan. Nicknya misalnya 123 bla 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 bla. Tempat lahirnya di Lemito. Tanggal lahirnya di 23 Februari. Ini tahun ada tahun 2004 misalnya. Ini cuma sebagai contoh aja ya. 2004. Agama misalnya agama di sini ada beberapa agama pada umumnya yang ada di Indonesia: Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, sama ini. Hanya si calon siswa agamanya Islam. Alamat rumahnya di RT berapa, misalnya RT 00 atau RT 01, RW 02. Desa atau kelurahannya itu di Lemito. Kecamatannya juga Kecamatan Lemito. Kabupaten calon siswa baru ini Pohuwato, isi saja Pohuwato. Provinsinya Gorontalo. Kode posnya misalnya 96464. Oke. Tinggi badan dari calon siswa 156 cm, isi 156 aja. Berat badannya 55. Nomor teleponnya misalnya 0812 45678 901. Kendaraan transportasinya menuju ke sekolah misalnya menggunakan sepeda. Prestasinya misalnya jika siswa ini punya prestasi, diisi aja prestasinya apa. Kalau tidak ada, jadi kita isi saja. Terus di sebelah kanan ini kita masuk ke validasi berkas pendaftarannya itu. Di sini jadi untuk berkas-berkas yang sebagai syarat pendaftaran si calon siswa baru ini nanti di scan dalam bentuk file PDF. Jadi tinggal kita upload. Ini untuk scan nilai raportnya kelas 4 sampai 6. Jadi dalam bentuk satu file. Jadi tinggal kita upload dengan klik ini.
Kita cari dokumennya di mana. Ini ya, terus untuk ini berkas yang kedua yaitu scan surat keterangan lulus atau SKUN sementara. Jadi kita upload lagi berkasnya. Jadi teman-teman calon siswa baru untuk berkas-berkasnya ini di scan dalam bentuk file PDF. Ini scan nilai raport kelas 4 sampai 6, scan surat keterangan lulus atau SKUN sementara, scan kartu keluarga, sama scan akta kelahiran. Nanti untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan gimana cara scan dokumen menggunakan aplikasi di Android. Ini sebagai contohnya, scan kartu keluarga, kita upload, terus scan akta kelahiran, kita upload, terus ini data orang tua calon siswa atau wali. Nama ayah misalnya Simon Pakaya, tahun lahirnya misalnya 1968, pekerjaan ayah si calon siswa ini petani, pendidikan ayah ini misalnya pendidikan terakhir SMA, penghasilannya itu misalnya rata-rata per bulan 1 juta, nama ibunya Sophia Katili, tahun lahirnya 1971. Misalnya pekerjaan ibu biasanya misalnya tidak bekerja, kita isi saya tidak bekerja. Kalau misalnya pegawai kita isi misalnya PNS, isi PNS tidak bekerja. Pendidikan ibu misalnya terakhir SMA, penghasilan ibu misalnya kalau tidak bekerja pasti mungkin 0 ya, isi aja 0. Ini jenis tinggalnya ini mengontrak atau rumah sendiri atau bayar atau sewa kos sendiri, atau jadi misalnya kita pilih saja misalnya kita tinggal di calon siswanya tinggal di rumahnya sendiri, berarti pilih rumah sendiri. Terus untuk data orang tua wali ini jika siswanya tinggal bersama orang tuanya, jadi datanya diisi orang tua ibu atau ayah untuk data walinya, karena tidak bisa kosong. Kita isi saja data nama walinya, misalnya nama ayahnya saja, Simon Pakaya, tahun lahirnya 1968, pekerjaan wali petani, pendidikan SMA 1 juta. Jadi kalau misalnya si calon siswa baru ini tinggal tidak bersama orang tuanya, misalnya dengan pamannya atau dengan bibinya, jadi di si calon siswa ini isi nama walinya siapa, tahun lahirnya siapa, pekerjaannya apa. Nah, kalau sudah datanya dicek lagi, kalau sudah diisi dengan benar, semuanya sudah diisi. Ini yang terakhir kita masukkan kode keamanan. Jadi kita isi, usahakan semua datanya diisi. Ini kode keamanan, ini di sini kode keamanannya 4 key TK2. Nah, kalau sudah diisi semua, jadi tinggal kita pilih daftar peserta. Oke, sedang upload data. Oke, setelah daftar peserta, nanti ada informasi dari panitia penerima pensiun di tahun akademik 2020 belum dikonfirmasi, silakan menunggu hasil keputusan. Jadi ini nanti jika siswa dinyatakan lulus, kita bisa cek di cek kelulusan, nanti ada info lulus atau tidak lulus. Jika dia lulus, kita bisa isi pas foto dengan cara untuk loginnya itu, username-nya itu nomor pendaftaran. Jadi nomor pendaftaran ini kita harus tahu atau harus punya, simpan sama jadi untuk datanya kita bisa langsung cetak data saja. Untuk data formulirnya bisa kita langsung cetak sebagai bukti buat kita sudah melakukan pendaftaran
Jadi kita cetak lalu kita simpan data tersebut. Nah di saat si calon siswa baru ini mau melakukan cek apakah dia lulus atau tidak, dia harus memasukkan nomor pendaftaran. Jadi seperti ini masih menunggu hasil keputusan dari si calon siswa. Nanti setelah si calon siswa baru ini melakukan pendaftaran, nanti secara otomatis datanya akan masuk di database dan bisa dilihat oleh si administrator yang bertanggung jawab atau operator panitia yang ditunjuk oleh panitia mengelola aplikasi ini. Jadi terus kita masuk ke menu cek kelulusan, terus ini dimasukkan nomor pendaftarannya. Misalnya ini nomor pendaftaran yang mau dicek ini adalah nomor pendaftaran atas nama Liansa, ini nomor pendaftarannya PSB 1110. Jadi kalau sudah diinput tinggal dicek, untuk klik tombol periksa. Nah di sini keluar hasilnya bahwa si calon siswa atas nama Liansa Pakai ini dinyatakan lulus oleh sekolah tersebut. Sini ada keterangan lulus. Ini ada keterangan lulus. Nanti si calon siswa bisa cetak formulir dia dinyatakan lulus. Ini tinggal kita klik cetak data, nanti langsung bisa dicetak untuk bukti bahwa dia lulus dan diterima di sekolah SMP Negeri 1 Kuandang. Di sini ada keterangan lulus. Nah ini dengan data sekian. Nah jika dia dinyatakan lulus, secara otomatis dia bisa langsung melengkapi data dengan upload pas foto. Jadi untuk upload pas foto itu dia bisa login dengan username-nya itu nomor pendaftarannya yang ini, terus tanggal lahir untuk passwordnya yaitu tanggal lahir dari si calon siswa. Ini bisa langsung login, username-nya ini PSB 1110, terus passwordnya ini tanggal lahir. Jadi formatnya harus sama ya dengan ini ya. Jadi saya tanggal lahirnya hanya 2000, jadi yang di situ tahun dulu, terus bulan, terus tanggal. Tapi dia yang diinput password itu harus secara lengkap seperti ini. Jadi 2004 terus garis miring 02 terus garis miring 23. Jadi kita nggak bisa misalnya kita mau coba oh ya tanggal lahirnya 24 0 langsung diisi 2402 2004, ini pasti salah. Jadi kita harus input sesuai dengan data ini. Jadi passwordnya ini dengan data ini 2004 garis 02 garis 23 ini. Oke, bisa masuk. Langsung kita upload untuk pas fotonya di sini. Masuk ini, upload foto profilnya. Ini karena setiap siswa yang lulus dinyatakan diterima atau lulus itu wajib melakukan upload pas foto. Ini misalnya sebagai contoh aja, misalnya ini langsung klik update data. Kita tunggu sampai selesai. Oke.
Ini jika si calon siswa baru ini sudah melakukan update data pas foto, nanti secara otomatis si admin juga udah bisa langsung lihat dengan ini. Misalnya ini Liansa Pakaya, yang mau lihat pas fotonya apakah sudah diupload. Ini di pas fotonya sudah ada, di datanya sudah lengkap. Ini datanya sudah lengkap. Akan saya update lagi untuk video sama. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.